Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita kembali lagi dalam kajian kitab Jurumiyah yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab mengenal tanda-tanda i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rabi lirab'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal waw wal alifu wan nunu. Yang pertama kita akan membahas tentang i'rab ropa, yang mana i'rab ropa ini mempunyai 4 tanda. Yang pertama domah, yang kedua wawu, yang ketiga alif, dan yang keempat nun. Dengan 4 tanda ini kita bisa mengetahui bahwa kalimat tersebut mempunyai i'rab ropa dengan kita mengetahui tanda yang 4 ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirab'i fi arba'ati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannasi salimi wal fi'lil mudari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang pertama kita akan membahas tentang domah. Domah ini menjadi tanda bagi i'rab ropa pada 4 tempat ataupun 4 kalimat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, dan yang keempat fi'il mudhari yang belum tersambung dengan sesuatu apapun. Ini ada 4 kalimat ataupun tempat yang mempunyai ciri atau tanda dengan domah ketika i'rab ropa. Yang pertama isim mufrad. Yang disebut dengan isim mufrad adalah pengertiannya ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati. Isim mufrad ini adalah suatu kalimat yang bukan menunjukkan terhadap dua wala majmu'an, dan tidak menunjukkan terhadap banyak gitu, ataupun lebih daripada 2, 3 dan seterusnya. Wala mulhaqon bihima, dan tidak termasuk mulhaq ataupun yang mengikuti tasniyah yang menunjukkan terhadap 2 ataupun jamak gitu. Mulhaq tasniyah ini yaitu lapad yang tidak ada mufradnya, seperti lapad isnani itu tidak ada mufradnya, dan juga mulhaq jama juga. Mulhaq jama ini yaitu yang tidak ada mufradnya secara lafzi ataupun maknawi. Wala minal asma'il khamsati, dan tidak termasuk juga terhadap isim 5. Isim 5 ini yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Ya, itu yang disebut dengan isim mufrad yang tidak menunjukkan terhadap 2, banyak, ataupun mulhaq 2, mulhaq tasnya ataupun jama, dan tidak termasuk isim 5. Lebih ringkasnya, yang disebut dengan isim mufrad itu isim yang menunjukkan terhadap tunggal ataupun satu. Itu lebih gampangnya yang disebut dengan isim mufrad. Contohnya seperti lapad jaa zaidun. Yang menjadi contoh ini lapad zaidun. Ini menunjukkan bahwa zaidnya itu hanya ada satu. Hanya ada satu. Yang kedua, pengertian jamak taksir. Pengertian jamak taksir yaitu ma taghayyara an bina'i mufradihi.
Yang dimaksud dengan jamak taksir yaitu kalimat yang berubah dari bentuk mufradnya. Jadi dari bentuk mufrad menjadi jamaknya itu ada perubahannya, itu perubahan dalam bentuk kalimatnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa perubahan jamak taksir itu ada 6. Yang pertama itu syakal, yakni perubahan bentuk mufrad ke bentuk jamaknya hanya syakalnya saja yang berubah. Jadi ketika lafaz mufrad mau dirubah menjadi jamak, yaitu yang dirubahnya hanya syakalnya saja. Seperti contoh lafaz asadun menjadi usudun. Di sini kita melihat bahwa yang berubahnya itu hanya syakalnya saja ataupun barisnya saja, yang tadinya barisnya fathah menjadi dhammah itu. Jadi kalimat jamaknya yaitu usudun itu. Satu singa asadun menjadi usudun, jadi beberapa singa. Yang kedua perubahannya yaitu an-naqsu, yakni perubahan bentuk mufrad ke bentuk jamaknya hanya dengan mengurangi hurufnya saja. Contoh seperti ni'matun menjadi ni'amun. Kita lihat dalam bentuk mufradnya itu ada tak marbutoh, ketika dijamakkan menjadi hilang gitu. Jadi dikurangi hurufnya ketika dijamakkan. Yang ketiga yaitu perubahan ziyadah. Ziyadah ini yakni perubahan mufrad ke bentuk jamaknya dengan hanya menambah hurufnya saja. Contoh seperti sinwun menjadi sinwanun, ketika dijamakkan ditambah dengan alif sinwanun itu. Yang selanjutnya syakal nukus. Syakal nukus ini adalah perubahan bentuk mufrad ke bentuk jamaknya dengan merubah syakal dan mengurangi hurufnya. Contohnya seperti lafaz rasulun menjadi rusulun. Yang berubah itu adalah yang pertama syakal, yang tadinya kita lihat ro-nya itu barisnya fathah menjadi dhammah, itu rasulun, kemudian dikurangi, si wawunya hilang ketika dijamakkan menjadi rusulun itu. Yang kelima yaitu syakal ziyadah. Syakal ziyadah ini perubahan bentuk mufrad ke bentuk jamaknya dengan merubah syakal dan menambah hurufnya. Contoh seperti lafaz rajulun menjadi rijalun. Ro-nya yang tadinya fathah menjadi kasroh, jim yang tadinya dhammah menjadi fathah, kemudian ditambah dengan alif. Asalnya rajulun menjadi rijalun. Yang keenam yaitu perubahan syakal nukus ma'aziyadah, yakni perubahan bentuk mufrad ke bentuk jamaknya dengan merubah syakal, kemudian mengurangi hurufnya dan menambahkan hurufnya. Contoh kita lihat seperti lafaz gulamun menjadi gilmanun. Gin yang tadinya dhammah menjadi kasroh. Kemudian alifnya yang tadinya ada alif, kemudian dibuang alifnya, gilmanun. Kemudian setelah mim itu ditambah alif menjadi gilmanun. Itu merupakan contoh dari perubahan syakal nukus ma'aziyadah. Itu merupakan 6 perubahan yang ada pada jamak taksir ketika kalimat mufrad dijamakkan menjadi jamak taksir. Itu ada 6 perubahan dalam jamak taksir. Yang selanjutnya jamak muannats salim. Yang dimaksud dengan jamak muannats salim yaitu ma jumi'a bi alifin wa ta'in, kalimat yang dijamakkan dengan memakai alif dan ta. Contoh seperti lafaz hindun
menjadi hindatun. Hindun kalimat mufrad kemudian dijamakkan dengan alif dan ta, maka ini disebut dengan jamak muannas salim. Yang keempat yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang ditandai dengan domah ketika i'rab rofa itu fi'il mudhari yang belum tersambung dengan sesuatu apapun. Maksudnya fi'il mudhari yang ditandai dengan domah adalah fi'il mudhari yang belum kemasukan dengan alif tasniyah, waw jama, dan ya mufradah muannasah mukhatabah, dan juga kosong dari amil nawasib dan amil jawazim. Nanti insyaallah di depan kita akan menjelaskan tentang alif tasniyah itu seperti apa, waw jama, ya mufradah muannasah mukhatabah, dan juga amil nawasib dan amil jawazim. Contohnya yaitu seperti lafad yansuru. Ini merupakan fi'il mudhari dengan tanda doma. Jadi kesimpulannya yang akan kita bahas itu mengenai tanda-tanda i'rab. Yang pertama kita akan membahas tentang i'rab rofa, yang mana i'rab rofa ini mempunyai tanda yaitu domah, waw, alif, nun. Jadi kita bisa tahu bahwa kalimat tersebut i'rabnya itu i'rab apa itu ya. Ya, dengan adanya tanda ini kita bisa mengetahui bahwa kalimat tersebut adalah i'rab rofa dengan adanya tanda domah, waw, alif, dan nun. Dan kemudian yang pertama, domah ini bisa menjadi tanda i'rab rofa dalam 4 tempat ataupun 4 kalimat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, dan yang keempat fi'il mudhari yang belum dimasuki apapun. Itu alif tasniyah, waw jama, ya mufradah muannasah mukhatabah, dan amil nawasib dan amil jawazim. Itu 4 tempat yang mempunyai tanda dengan domah dalam i'rab rofa. Kemudian dalam jamak taksir ini merupakan perubahan dari mufrad ke jamaknya ini, yang mana semua perubahannya itu ada 6. Yang pertama syakal, kedua nukus, ketiga ziyadah, keempat syakal nukus, kelima syakal ziyadah, dan keenam syakal nukus ma'a ziyadah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya, umumnya buat kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini supaya kita lebih semangat dalam belajar dan mengajinya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.